Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Kisah berawal di rumah sakit yang dimana kita melihat pasangan suami istri yang sedang berniat untuk cek kelahiran sang buah hati ketiganya yang sebentar lagi akan borojol. Kita panggil saja mereka John dan juga Bunda Lilis. Just need you to fill this out, please. Thank you. Is this your first? No, it's our third. Namun baru saja Neng Lilis duduk di kursi roda, rupanya dia mengalami pendarahan hebat dan anak yang ada di dalam kandungannya pun harus meninggal. Dan di sana Pak Dokter pun harus menariknya dari dalam MM yang tentu saja hal tersebut sangatlah mengelinukan, bro. Your baby's dead. No, it's not dead, it's alive. No! 3 tahun kemudian, Shin berpindah ke Bunda Lilis yang sedang kontrol ke psikolog tentang traumanya dalam hal melahirkan. Di sana Bunda Lilis menceritakan bahwa dirinya masih takut jika harus hamil lagi. Maybe I'm just not ready to adopt yet. Mendengar keluhan dari pasiennya tersebut, ibu psikolog pun menyarankan agar Bunda Lilis mengadopsi anak saja daripada harus melahirkan lagi. Ultimately, you have to decide. Mendengar saran yang cukup baik tersebut, akhirnya Bunda Lilis pun balik ke rumah dan menemui anak dan juga suami tercinta. Okay, tough guy. Di sana terdapat 2 orang anak dari Bunda Lilis itu sendiri, yang diantaranya bernama Max dan juga Daniel. Sekedar info guys, Dedek Max di sini memiliki kelebihan dalam pendengarannya bro, sehingga dia hanya bisa berbicara melalui bahasa isyarat saja. It's fantastic. Really? Yeah, I'm sorry. Just take a break for a little while. Di dalam rumah, Bunda Lilis sangat dedeh sekali kepada kedua anaknya, terutama kepada si Dedek Max yang baik hati, pandai menabung, dan tidak sombong. Sebelum tidur, Dedek Max rupanya menginginkan adik baru kepada si Bunda agar dirinya segera memiliki teman di saat dia bermain nanti. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di sana Bunda Lilis dan Mang John pun memiliki niat baik untuk mengadopsi anak dari salah satu panti asuhan yang ada di desa. Dan setibanya di rumah panti asuhan, Mang John pun langsung tertarik dengan salah satu anak cerdas yang bernama Esther. Di situ Neng Esther pun memiliki kelebihan di antara anak-anak lainnya seperti pandai dalam hal baceo, melukis, dan juga cerdas yang membuatnya langsung di-ACC menjadi anak tere Bunda Lilis. She painted all this. My paintings always tell stories, the bad things that happen to them in their lives. Kemudian Shin berpindah ke rumah, yang dimana di sana Dedek Max pun sangatlah bungah sekali melihat bestie barunya yang bernama Esther. Namun, di sisi lain rupanya ujang Daniel terresap melihat kedatangan Neng Esther ke dalam rumah tersebut. No way. Why does she dress like that? Hello, Max. My name is Esther. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sela-sela dinginnya malam dan hawa yang sangat tiris, nuansa gabrut pun muncul. Dan tentu saja guys, acara ngaduk semen cap 2 gunung pun berlangsung. Kemudian pagi pun caang. Di sana Neng Esther mengawali hari dengan masuk sekolah untuk pertama kalinya. Dan seperti biasa bro, di mana ada anak baru, pasti di situ ada anak pembuli yang meledek si Esther karena dandanannya yang mirip tante-tante cenah guys. Oh look, little Bo Peep texts me. She wants her outfit back. Mendengar bulian tersebut, Neng Esther pun langsung nyirian anak yang membulinya dengan tatapan maut, yang membuat si Kang Buli pun auto murungkut tak berdaya.
Okay, if everybody could turn to page 20. Singkat cerita, kita melihat Ibu Panti yang sedang menjenguk Esther ke rumah Bunda Lilis. Namun, rupanya Neng Esther pun tidak senang dengan hal tersebut. Dan dia berniat untuk ngekill si Ibu Panti dan mengajak Dedek Max untuk menjalankan aksinya kali ini. Hello, Esther. What are you doing here? Hear that she had anything to do with any of this? Di dalam aksinya, Neng Esther pun menyuruh Dedek Max untuk memberhentikan mobil Ibu Panti. Max? Max! Dan di saat Ibu Panti yang malang lengah, si bocil Esther pun langsung menggaplok Ibu Panti hingga bubuk sebubuk-bubuknya dengan menggunakan palu hingga modar. Dengan adanya kejadian tersebut, mereka berdua pun langsung nyumputkan barang bukti di dalam rumah pohon. Dan Dedek Max pun diancam jika dia melaporkan kejadian tadi. Help me hide her. Di saat mereka berdua turun dari rumah pohon, rupanya Ujang Daniel pun melihat dua bocil tadi yang bertingkah aneh. Dan karena insting psikopat yang kuat dari Neng Esther, dia pun kanyahoan dan langsung diancam bakal disunat hingga bersih tak bersisa jika dirinya dilaporkan. Sungguh sangat teramat psikopat bet ini bocil. Understand me? What did you see? Melihat ada yang janggal dengan keluarganya belakangan ini, Bunda Lilis pun langsung mendatangi psikolog lagi dan mencari beberapa data asal-muasal si bocil Esther. But you're blocking her attempts to bond. That's not all good news. Perhaps it's your guilt about drinking or what happened to Max. Singkat cerita, hari demi hari pun berlangsung, yang dimana keluarga Bunda Lilis pun mulai retak dengan adanya kedatangan si bocil Esther. Mulai dari guntrang antar suami istri, drama si Esther yang pura-pura tangannya tipalitak, dan yang lebih parah lagi adalah dia sudah berani membahayakan Dedek Max yang lugu dan berusaha untuk membunuhnya di sana. Sick! You're an asshole who wanted to fuck somebody else! You're okay, honey. Come here. I got you. Dengan adanya hal tersebut, sekali lagi untuk terakhir kalinya mereka pun mendatangi psikolog untuk menyelesaikan masalah tersebut. Indicate that Esther did anything. I'll shoot the mommy if you tell. Namun, di sana tidak ada satu orang pun yang membela Bunda Lilis, melainkan suaminya pun yaitu si Mang John malah melindungi psikopat bocil yaitu si Esther dan lebih tidak percaya kepada Bunda Lilis itu sendiri. Morning has nothing to do with this. I find that hard to believe. Yeah, I want her out of this house. Melihat rumah tangganya yang rungsing, akhirnya Bunda Lilis pun berencana untuk mengusir si bocil Esther dari rumah tersebut. Dan karena si bocil Esther sudah dipercaya oleh Mang John, maka dia pun gak bisa diusir begitu saja, bro. Your cheating husband. Esther, give it to me. Why? You hurt my children. Me? Melihat si bunda yang berjuang sendiri, akhirnya Ujang Daniel pun berniat untuk memberitahu semua kesalahan si Esther dan akan melaporkannya ke polisi dengan cara menemukan semua barang bukti kejahatannya yang ada di dalam rumah pohon. I'll get the stuff from the treehouse. Then they'll have to believe us. Namun di saat Ujang Daniel sedang mencari barang bukti, psikopat Esther pun berhasil menciduknya di sana. Dan dia pun berniat untuk membakar hidup-hidup si Daniel di dalam rumah pohon tersebut. Is it really what you want? Oh, Sister Abigail. Melihat anak kandungnya yang hampir modar, Bunda Lilis pun histeris dan langsung membawanya ke rumah sakit Harapan Bunda untuk dirawat. Dan gak berhenti di situ, bro. Psikopat bocil Esther pun rupanya belum puas karena Ujang Daniel belum modar. Dan karena takut rahasianya terbongkar, si Esther Pantek pun langsung ngabekap Ujang Daniel yang lagi kritis di kamarnya. Mother was there this time. It wasn't just me. Your mother was there. Dan dengan adanya hal tersebut, Bunda Lilis pun auto-edan eling dan langsung menggaplok si Esther yang ada di sana hingga terjatuh tak berdaya. Dan Bunda Lilis pun harus direhabilitasi karena dikira udah stres oleh Mang John. Daniel! Clear the hall! Clear the hall! You bitch! Stop! Release!
Singkat cerita, malam pun tiba. Sin berpindah ke rumah yang dimana si Babeh pun lagi jangar parah dan memutuskan untuk ngamer santuy sambil sebat agar dirinya bisa chill dari semua masalah yang dia hadapi. Di tengah Mang Jon yang sedang teler, si bocil Esther malah dandan layaknya jamet Wakanda dan mengajak Mang Jon yang sedang teler untuk mantap gratisan di sana. I don't want to be alone. What are you doing? What are you doing? Di sisi lain, tepatnya di rumah sakit, Bunda Lilis pun mendapatkan panggilan dari hasil observasinya mengenai keanehan si Esther. Yang dimana kita semua akan rewas sekaligus terkejut mendengar fakta bahwa si bocil Esther adalah bukan bocil sesungguhnya, bro. Melainkan dia bernama Lina Klemmer yang sudah berusia 33 tahun, jir. Dan dia merupakan pasien ODGJ penyuka om-om yang memiliki kelainan pertumbuhan sehingga dirinya tetap menjadi anak kecil selamanya. Lena Klammer was born in 1976. She's 33 years old. Stop talking and go upstairs. Go to your room. Stop talking to me like I'm a child. Mendengar info tersebut, Bunda Lilis pun auto gaskeun dari rumah sakit dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya. Di sisi lain, psikopat bocil yang kehel karena keinginannya untuk mantap-mantap ditolak oleh Mang Jon pun akhirnya murka, guys. Dan dia pun langsung ngekill Mang Jon yang malang hingga modar semodar-modarnya di sana. Tak berselang lama, Bunda Lilis pun sampai di rumah dan dia pun langsung rewas melihat salakinya yang modar tak berdaya. Teringat dengan Dedek Max yang masih di dalam rumah, Bunda Lilis pun langsung mencari di mana Dedek Max berada. Namun dirinya harus terhalang oleh si kepet bocil yang memegang pistol di tangannya. Di sana si bunda pun harus tertembak tepat di bagian tangannya. Namun karena perjuangan seorang bunda yang kuat, di sana Bunda Lilis pun berhasil menyemackdown psikopat bocil tersebut hingga pingsan. Dan Bunda Lilis pun langsung berhasil menyelamatkan si Dedek Max tercinta. Setelah semuanya berlalu, polisi India pun datang ke rumah mereka. Namun, di saat film akan berakhir, psikopat bocil Esther Pantek pun masih menyerang Bunda Lilis. Dan pergelutan di wahana es pun berlangsung, guys. Di dalam pergelutan tersebut, mereka berdua pun akhirnya jatuh ke dalam kolam es yang membeku. Dan di saat Bunda Lilis akan hanyut dari kolam, dia pun berhasil memfataliti psikopat Esther hingga modar semodar-modarnya di sana. Don't let me die, Mommy. Dan ya guys, karena Bunda Lilis dan Dedek Max sudah selamat dan psikopat Esther pun sudah modar, maka film pun sudah berakhir, guys. Hehe, yo gimana filmnya, bro? Sumpah gue pribadi nggak nyangka dan rewas pisan, bro, dengan alur cerita film ini, anjir. Pokoknya epic parah, sumpah. Pokoknya buat kalian semua yang belum nonton film ini, wajib banget nonton. Bagi kalian semua pecinta film horor, wajib nonton film Orphan ini, guys. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, guys. Hit 'em up!